Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, Kak. Terima kasih banyak ya hari ini sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber bagi kami kelompok 2. Jadi sebelumnya izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu, kelompok 2 ini terdiri dari 6 orang utama. Ada Kak Hediani Yustimika, Kak Farah Septin Margareta, saya sendiri Alpiana Rosya, Arif Riyaji, Ibnu Khalid, dan Siti Adrofiato Alianur. Wawancara ini kami lakukan bertujuan untuk menggali bagaimana sih pengalaman Utami nih yang lagi pusing-pusingnya nyusun skripsi dalam mengatasi prokrastinasi atau perasaan ingin selalu menunda-nunda pekerjaan selama menyusun skripsi tersebut. Sebelumnya Utami boleh kenalin dulu nih ke teman-teman di UTN. Jadi kami dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor biar lebih kenal sama Utami. Utami bisa nyebutkan nama lengkapnya, program studi, dan sudah berapa lama sih Utami nyusun skripsi? Perkenalkan, nama aku Tamil Listiawati, atau akrab disapa Mimi. Sekarang aku lagi kuliah di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Sekarang kesibukannya lagi semester 8 atau lagi nyusun skripsi. Eh, jadi sekarang aku tuh udah sekitar mungkin kurang lebihnya 4 bulan ya buat menyelesaikan skripsi, udah di tahap sekarang lagi melakukan revisi untuk mempersiapkan sidang, seperti itu, Kak. Wah, lagi pusing-pusingnya berarti Utami ya. Gimana sih Utami? Boleh diceritain nggak sih perjalanan skripsi kamu sejauh ini? Terus dalam bentuk apa sih biasanya kamu tuh ngelakuin penundaan atau prokrastinasi pengerjaan skripsi ini? Misalkan lagi asik-asik ngerjain skripsi, malah keasikan scroll TikTok mungkin. Boleh diceritain dulu ya? Nah, iya ya, jadi sebelumnya aku tuh kan udah di semester akhir ya, Kak. Nah, aku tuh awalnya melakukan penelitian, jadi sebelum menyusun skripsi aku melakukan penelitian di bulan Februari sampai bulan Maret. Jadi setelah itu tapi di sela-sela melakukan penelitian itu, aku juga sambil menyicil untuk mengerjakan draft draft skripsi aku. Jadi kayak, kan sebelumnya disuruh buat proposal ya, proposal untuk pengajuan penelitian. Nah, sambil menyelesaikan penelitian juga aku sambil menyicil untuk menyusun draft. Setelah itu baru karena sempat kepotong dan kehalang sama kemarin lebaran, itu aku sempat menunda-nunda semua pekerjaan karena pulang kampung. Jadi kayak, aduh, mungkin yang emang tadinya awalnya udah aku targetin, pokoknya balik lagi entar harus bisa secepatnya sidang, tapi ternyata nggak terrealisasikan karena emang pas di rumah tuh lebih asik dan lebih, nyaman dengan melakukan banyak hal dibandingkan dengan melihat atau mengerjakan skripsi. Nah, jadi, eee, cukup sering sih, Kak, bisa dibilang karena menunda-nunda itu jadi aku juga menundanya tuh kalau pas di rumah itu kebanyakan belajar masak, terus juga kayak melakukan hal lain lah, pokoknya selain skripsi. Kalau scroll TikTok itu kayak ya udah jadi kodratnya kita sebagai manusia ya, maksudnya itu udah hal yang wajar banget gitu, udah yang itulah yang biasa dilakukan. Cuma aku mengalihkan diriku sendiri ke hal-hal yang lain kayak, ya itu tadi belajar masak, seperti itu. Wah, seru banget. Em, Biasanya kalau lagi nyusun skripsi kan kita suka mager gitu ya Utami. Kamu di bagian apa sih yang paling sering ditunda? Apakah pada saat kamu lagi olah data atau lagi nulis bab tertentu mungkin atau pada saat lagi mau menghadap dosen pembimbing mungkin? Aku tuh sempet terkendala di bagian ngolah data, Kak. Jadi, karena penelitian aku eksperimental, aku tuh juga dan itu tuh sebelumnya belum banyak dilakukan, maksudnya penelitian-penelitian sebelumnya tuh belum banyak melakukan itu. Jadi aku harus berusaha untuk mencari data yang apa yang udah aku dapatkan, aku harus tahu cara mengolahnya seperti apa. Nah, kebetulan kedua dosen aku tuh, dua-duanya sibuk dengan ya maksudnya di luar hal-hal di luar,
penyusunan skripsi. Jadi kalau kita ngejar nih tetep juga nggak dapet. Jadi aku kayak sempet nunda karena aku bingung banget, nggak tahu data yang udah aku dapetin itu mau diolah gimana. Aku tuh sempat nunda-nunda kayak, "Aduh entar dulu kali ya," gitu. Jadi itu yang pertama. Terus sampai ada di titik momen aku sadar kayak, "Wah, kayaknya aku udah terlalu lama santai, udah terlalu lama nunda-nunda skripsi." Akhirnya aku langsung sadar kayak, cepet mau nggak mau harus aku kejar. Aku coba bener-bener coba cari referensi, dan aku dapet tuh, Kak, kayak referensi yang, "Oh, aku udah punya data ini, kayaknya datanya bisa aku olah dan aku sajikan seperti, literatur yang udah aku baca sebelumnya," gitu kan, Kak. Terus, di situ itu satu, di, pengolahan data juga sempet menunda-nunda, terus yang keduanya, kalau dalam penyusunan bab, itu kayak aku bisa dibilang lumayan cepet ya, Kak, maksudnya nggak yang terlalu nunda agak sedikit menunda, cuma se sekalinya saya selesaikan itu bisa dibilang, ya selesai gitu. Nah, saya tuh nunda tuh karena mungkin dosen saya keduanya agak sulit ya buat ditemuin. Jadi, ada di satu momen dua-duanya dosen saya emang sibuk banget, saya berusaha buat ngejar ngejar tapi kayak emang belum nemu waktu yang pas, jadi saya, "Aduh ya udah deh entar dulu deh." Aku jadinya menyelesaikan semua, Kak, menyelesaikan semua olahan data, bener-bener aku kerjain tanpa arahan, dosen. Nah, jadi aku pakainya tuh ya berdiskusinya dengan AI. Nah, aku nanya banyak ke AI itu harus gimana, terus, aku tunda buat sampai akhirnya aku sudah selesai di pembahasan. Setelah itu baru aku datang ke dosen pembimbing aku dengan membawa hasil yang udah aku dapetin. Terus dosen aku bilang, "Oh iya udah bener kok Utami, cuma cara penyajian kamu aja yang sedikit, maksudnya entar agak dirubah sedikit, baru habis itu udah masuk ke simpulan saran, udah cukup." Seperti itu, Kak. Jadi aku emang menunda untuk bertemu dengan dosen sampai aku, menyelesaikan itu semua. Tapi dikarenakan itu tadi, kedua dosen aku juga dua-duanya sibuk. Jadi aku mencoba mencari jalan sendiri, seperti itu. Oke, Utami, kalau misalkan di aku pribadi nih, kalau lagi ngerjain tugas, faktor internal yang paling bikin aku jadi pengen nunda-nunda kerjaan itu, aku takut banget tugas yang aku kerjain nanti tuh hasilnya jelek. Kalau di kamu, apa sih faktor internal yang bikin kamu pengen nunda pengerjaan skripsi ini? Aku izin jawab ya, Kak. Jadi, faktor internal yang paling sering buat aku nunda pengerjaan skripsi ini tuh biasanya kayak, mungkin rasa males ya, Kak. Kayak mikirnya, "Ah, entar juga bisa, entar juga selesai," gitu kali ya. Jadi rasa males tuh kalau nggak dilawan emang bakalan menang menurut aku. Jadi kayak, itu sih, Kak, lebih ke rasa males dan yang ngerasa, "Entar juga selesai kok." Mungkin itu kali ya? Terus kalau faktor eksternalnya apa nih Utami? Kayak misalkan diajakin nongkrong sama temen kampus mungkin atau gimana? Oh ya, aku izin jawab ya, Kak. Jadi kebetulan aku tuh selain sibuk di, fokus di pengerjaan skripsi aku di semester 8 ini, aku juga sebagai asisten praktikum, yang mana, di 2 praktikum. Jadi, maksudnya kita kan juga harus jadi asisten, tapi kita juga harus sambil mengerjakan skripsi. Itu kan maksudnya di luar dari hal-hal yang wajib ya. Wajib aku lakukan, tapi aku melakukan hal itu. Nah, itu sih, Kak, yang kayak buat aku faktor eksternal yang buat aku juga sempet pusing kayak, "Aduh ternyata pusing juga ya," karena harus, eee, ngajarin ngajarin, adik tingkat, terus juga tiap hari tiap minggunya ada masuk buat ngasih materi praktikum, terus juga buat jawab-jawab pertanyaan dari mereka, dan itu sebenarnya cukup menguras energi dan juga cukup buat, agak stres kemarin karena kayak, "Aduh kekejar nggak ya?" Aku sempat mikir gitu sih, Kak. Ada dampak psikologis yang kamu rasakan nggak Utami pada saat kamu menunda-nunda pengerjaan skripsi ini?
Menurut aku ada sih, Kak, karena aku jadi ke-pressure kok. Aku ngerasa gini-gini aja ya, kok progres skripsiku tuh nggak berkembang-kembang. Dari aku lamanya tuh dari yang itu, Kak, aku udah punya data, tapi aku nggak tahu nih datanya mau aku apain. Nah, jadi aku ngerasa, eee, "Aduh, aku apain ya datanya?" Karena udah hampir berbulan-bulan aku diemin data yang udah aku punya. Tuh aku sempet kayak, "Kok kayaknya aku nggak berprogres skripsinya, di situ-situ aja," gitu. Bahkan aku ngolah data belum, sempet ngerasa seperti itu sih, Kak. Utami, menunda-nunda skripsi ini mempengaruhi target kelulusan kamu nggak sih? Jujur sebelumnya target yang udah aku tetapkan itu agak sedikit meleset dari, yang aku duga, tuh melesetnya bahkan cukup jauh ya, Kak. Nah, tapi sejauh ini alhamdulillah kayaknya belum sampai untuk, mempengaruhi ini sih, Kak, kelulusan aku. Cuma ya itu tadi, karena sering nunda jadi melesetnya cukup jauh dari target yang udah aku tetapin sebelumnya. Akhirnya, langkah apa yang Utami lakukan untuk mulai mendisiplinkan diri dan mengurangi rasa malas dalam menyusun skripsi? Sebenarnya karena udah sempet ngerasa pusing banget nggak ada progres, jadi aku sempet buat, apa ya, target atau plan di mana per minggunya. Jadi aku buat target dalam minggu ini misalnya, dalam minggu ini aku harus sudah selesai ngolah data. Setelah aku selesai ngolah data aku bisa masukkan itu ke hasil, setelah dimasukkan ke hasil aku udah bisa mulai menyicil pembahasan. Karena kan pembahasan kita harus nyari jurnal pembanding, literatur gitu kan. Jadi aku tuh buat, target itu, tapi aku nggak buat target per harinya, aku buat targetnya per mingguan, Kak. Jadi setiap, setelah aku udah selesai ngolah data aku berusaha kayak, minggu ini aku harus sudah selesai ini. Eee, Terus aku sempat nargetin kalau misalnya dalam 1 bulan tuh aku dalam 3 minggu deh, Kak, nggak sampai 1 bulan tuh aku harus udah selesai ngolah semuanya, udah menyajikan itu semuanya di draft skripsi dan, datang ke dosen dengan, eee, menanyakan apakah yang aku kerjain ini benar atau enggak. Utami, aku boleh tahu nggak gimana peran orang-orang sekitar untuk ngedukung kamu keluar dari lingkaran prokrastinasi ini atau lingkaran rasa malas tersebut? Sebenarnya, Kak, kalau dari aku pribadi, jujur peran orang lain nggak terlalu banyak berpengaruh, lebih ke orang tua ya, orang tua yang selalu ngingetin kayak, "Ya udah semangat ya Dek ngerjainnya," gitu. Tapi itu menurut aku balik lagi ke diri kita sendiri, karena Eee, kalau emang dari dukungan orang sekitar kita banyak, tapi kalau dari diri kita sendiri nggak mau, itu tetap nggak bakalan bisa. Emang balik lagi ke niat kita sendiri, kayak mau lulus tepat waktu nggak, itu sih. Cuma, menurut aku pribadi, mungkin karena aku juga nggak punya pacar atau temennya juga nggak yang terlalu banyak, itu nggak terlalu berpengaruh. Cuma ada di satu momen kayak, "Semangat yuk!" Teman-teman juga udah pada, nyuruh cepetan semhas biar bisa, mungkin biar bisa cepat lancar lanjut ke sidangnya. Utami, boleh diceritain nggak motivasi terbesar kamu yang mendorong kamu untuk, wah aku harus cepat-cepat selesaiin skripsi ini nih. Jadi motivasi terbesar aku tuh menyelesaikan skripsi ini tuh sebenarnya ada di orang tua ya, Kak. Karena kayak ngerasa aku dikuliahin aku kan ngerantau, jadi aku dikuliahin jauh-jauh dari pulau yang berbeda, itu kerasa kayak, "Duh kok kayaknya beban banget ya buat orang tua." Mungkin emang orang tua ya ngerasa itu kewajiban buat, menyekolahkan anaknya, memfasilitasi seperti itu. Cuma ada satu momen kayak, waduh aku, udah ngerasa harus buruan cepet nyelesain ini deh biar bisa cepet dapet kerjaan, biar bisa, mungkin ngebahagiain orang tua juga karena nggak harus transfer setiap bulannya. Jadi kayak, aku pengen punya penghasilan sendiri sih, itu sih, Kak. Karena orang tua juga udah makin berumur dan juga apa ya, menurut aku kayak
mungkin cukup kali ya untuk ngebiayain anaknya. Kebetulan aku dan rekan-rekan kelompok 2 ini masih semester 7 sekarang. Berarti sebentar lagi kami akan mengalami apa yang Utami hadapi saat ini nih, nyusun skripsi. Boleh minta tolong nggak? Kasih kami saran dong atau pesan dan pesan gimana caranya supaya kami bisa semangat dalam menyusun skripsi nantinya. Pesan dari aku yang sekarang ada di mahasiswa semester akhir, kalau bisa, dari semester 7 itu kita harus udah tahu kita mau fokus penelitiannya apa, subtemanya apa, itu udah mulai kita gali-gali karena nanti, itu kita nggak terlalu banyak mikirin di awal semester, udah masuk semester 8 udah belum tahu mau penelitian apa. Menurut aku lebih baik lagi jika punya planning ataupun punya target. Jadi misalnya semester 7 akhir udah udah nyari tahu mau fokus penelitiannya apa, mau neliti tentang apa, terus juga mau gimana metodenya, itu udah menurut aku jauh lebih baik karena udah mempersiapkan sebelumnya gitu. Terus abis itu udah masuk ke semester 8 awal, mungkin udah bisa mulai merancang proposal atau, menargetkan setiap bulannya itu kayak harus berprogres atau enggak setiap, minggunya. Mungkin minggu pertama setelah masuk ke semester 8 udah mulai penelitian sambil menyicil draft skripsi atau menyelesaikan proposal. Setelah itu, jika proposalnya udah disetujui lanjut, menyicil draft skripsi. Pokoknya dibuat planning sematang mungkin, walaupun banyak hal yang memungkinkan planning kita tuh bakalan meleset dari apa yang udah kita targetin, tapi, menurut aku buat planning tuh satu hal yang penting karena kita jadi punya acuan ataupun patokan kayak, "Oh, harus udah selesai nih di bulan segini." Biar bisa lanjut ke mungkin, kalau lainnya ada misalnya ada sidangnya atau ada ujian kompre, jadi kita nggak distract sama banyak hal karena kita udah mempersiapkan jauh sebelumnya. Terus, pesan aku kayak mungkin semangat ya, tapi aku ngerasa apapun struggle kita di semester akhir, itu pasti kita lewatin sendiri dan, eee, apa ya, pasti ada hal baik yang bisa kita ambil dari, setiap masalah-masalah yang kita lewatin gitu. Dan aku percaya kalau kalau kita bisa ngerjain dan menyelesaikan itu sendiri, kita juga akan lebih paham dan lebih mendalamin apa yang menjadi topik penelitian kita. Wah, Utami keren banget. Makasih banyak ya, hari ini kamu udah bersedia untuk menjadi narasumber kami dari kelompok 2. Sehat-sehat terus, lancar skripsinya. Semoga nanti apapun yang kamu cita-citakan semuanya tercapai. Sebagai penutup, pengalaman yang disampaikan oleh Saudari Utami menggambarkan bahwa prokrastinasi akademik merupakan tantangan yang umum dialami mahasiswa semester akhir dalam proses penyusunan skripsi. Namun, dengan strategi yang tepat, pengelolaan waktu yang baik, serta komitmen untuk terus berproses, hambatan tersebut dapat diatasi hingga tujuan akademik dapat tercapai. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Saudari Utami atas kesediaannya menjadi narasumber dan berbagi pengalaman yang sangat berharga dalam penelitian ini. Semoga hasil wawancara yang telah kami lakukan dapat memberikan wawasan, motivasi, dan manfaat bagi mahasiswa yang sedang maupun akan menjalani proses penyusunan skripsi. Teman-teman, berproses, bukan menunda. Setiap langkah kecil hari ini adalah kemajuan menuju tujuan yang lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.